Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam mata kuliah pengantar agroindustri. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti mata kuliah ini, walaupun dalam keadaan pandemi seperti sekarang ini. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan kekuatan untuk melewatinya. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang mesin dan peralatan teknologi agroindustri. Seperti kita ketahui bersama, Indonesia adalah negara agraris yang sebagian besar penduduknya memiliki mata pencaharian sebagai seorang petani. Begitu banyaknya pulau dan daratan membuat bidang pertanian berkembang dengan sangat pesat. Ditambah lagi dengan dukungan iklim dan cuaca yang baik menjadi faktor pendorong kemajuan sektor pertanian. Upaya meningkatkan hasil pertanian menggunakan alat dan mesin pertanian merupakan solusi yang tepat. Pada pokok bahasan kali ini kita akan membahas tentang mesin dan peralatan. Karena alat bantu mekanik yang dipakai pada pekerjaan pertanian secara umum meliputi kedua hal tersebut, yaitu alat sederhana sampai dengan mesin yang kompleks. Supaya keduanya tercakup bisa dibahas secara bersamaan, maka dipakailah judul subjek tersebut. Tujuan dari pembelajaran pada pokok bahasan hari ini adalah memberi bekal pengetahuan dasar tentang mesin dan peralatan yang biasa digunakan dalam pekerjaan pertanian. Sejalan dengan perkembangan teknologi dan pemikiran-pemikiran manusia dari zaman ke zaman, cara pengolahan hasil pertanian tahap demi tahap berkembang sesuai dengan tuntutan kebutuhan. Pekerjaan pertanian ialah segala macam kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan dalam proses produksi pertanian. Dalam hal ini, tidak semua kegiatan yang dilakukan dalam suatu usaha tani adalah pekerjaan pertanian. Secara umum, tinjauan input-output setiap konstruksi yang bekerja secara spesifik atau operator yang mengubah suatu input menjadi output yang berbeda. Contohnya, gilingan mengubah padi menjadi beras, mesin cuci mengubah pakaian kotor menjadi bersih, mesin pengering mengubah bahan basah menjadi kering. Sementara itu, dari segi pandangan keteknikan, tinjauan konstruksi mesin adalah suatu bangunan kompleks tersusun dari bagian-bagian yang saling menopang sehingga menghasilkan suatu fungsi kerja tertentu. Dari pengertian di atas, cakupan pengertian mesin sangat luas, meliputi semua alat bantu mekanik yang konstruksinya kompleks atau tidak sederhana, yang mampu menghasilkan suatu kerja spesifik. Di sini akan tercakup mulai dari mesin jahit sampai mesin diesel. Namun, untuk keperluan bahasan pada mata kuliah ini dipakai pengertian yang sedikit berbeda penekanannya, yaitu mesin dan peralatan adalah setiap alat bantu mekanik yang dipakai manusia untuk melakukan apa saja. Sedangkan perbedaan alat dan mesin adalah mengenai tingkat kesederhanaan susunannya. Alat adalah alat bantu mekanik yang sederhana, sedangkan mesin adalah alat bantu mekanik yang susunannya kompleks. Untuk batasan, salah satu kriteria yang biasa dipakai adalah adanya transmisi gerakan pada alat tersebut. Pada mesin, bagian fungsionalnya tidak digerakkan langsung, sedangkan pada alat bagian fungsional langsung digerakkan oleh pemakai. Misalnya palu itu biasanya kan dipegang atau dipukulkan.
atau jarum. Jarum dipegang kemudian ditusukkan. Atau ada lagi sabit yang kita pegang dan dibabatkan, yang biasa digunakan biasanya untuk pemberantasan gulma. Adapun alasan manusia menggunakan mesin dan peralatan pertanian adalah yang pertama memperbagus hasil kerja. Dengan mesin tentunya hasil akan menjadi lebih presisi. Kemudian memperbanyak hasil kerja dalam waktu yang singkat. Menggunakan peralatan akan lebih memberikan hasil yang lebih banyak daripada bila dilakukan secara manual. Kemudian lagi tentunya prosesnya akan menjadi lebih cepat. Kemudian akan lebih memudahkan cara bekerjanya. Dengan kemudahan pekerjaan tentunya juga akan mengurangi resiko dari kecelakaan kerja karena adanya penambahan kenyamanan dalam operator melakukan pekerjaan, sehingga juga tentu akan mengurangi beban kerja. Kemudian yang terakhir bisa memungkinkan dilakukannya pekerjaan yang tidak bisa dikerjakan hanya dengan anggota tubuh manusia. Manusia tentunya mempunyai keterbatasan dalam kekuatan. Dengan mesin karena digerakkan dengan listrik ataupun dengan diesel tentunya akan menjadi lebih mudah. Dalam upaya pengembangan teknologi di bidang mekanisasi pertanian, khususnya penggunaan alat dan mesin pertanian, akan mempunyai manfaat antara lain yang pertama meningkatkan efisiensi tenaga kerja dan produktivitas. Yang kedua, mengurangi kejerihan kerja petani dan meningkatkan kenyamanan kerja di pedesaan. Yang ketiga, meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani. Yang keempat, menjamin kualitas dan kuantitas dan meningkatkan kapasitas hasil. Yang kelima, mempercepat peralihan pertanian keluarga. Serta yang keenam, mempercepat transformasi ekonomi agraris ke ekonomi industri. Ini semua merupakan isu-isu dari pertanian secara luas. Jadi untuk yang misalnya peralihan pertanian keluarga yang biasa dilakukan secara manual, anak muda zaman sekarang kan biasanya malu untuk menjadi petani, meneruskan usaha tani dari orang tuanya. Selain masih dilakukan secara tradisional, juga banyak pekerjaan lain yang dianggap lebih menjanjikan daripada menjadi seorang petani yang memang membutuhkan kesabaran, ketelatenan, dan kerja keras. Jadi dengan adanya pengembangan teknologi pada mesin pertanian diharapkan mampu meningkatkan peran serta kaum milenial dalam usaha mempercepat transformasi ekonomi kita menjadi dari yang ekonomi agraris ke ekonomi yang industri. Apabila kita melihat dari lingkup mesin pertanian, itu terdiri dari 6 bidang. Bidang mesin budidaya pertanian, yaitu yang menelaah persoalan-persoalan penggunaan tenaga dan alat-alat untuk budidaya pertanian. Yang kedua, bidang teknik tanah dan air, yang menelaah persoalan-persoalan yang ada kaitannya dengan keadaan tanah dan air. Kemudian bidang bangunan pertanian yang menelaah persoalan-persoalan gedung-gedung bangunan dan perlengkapan pertanian. Kemudian ada bidang elektrifikasi pertanian yang menelaah persoalan
bagaimana pemakaian atau penggunaan listrik untuk pertanian. Kemudian ada mesin-mesin pengolahan hasil pertanian yang menelaah persoalan-persoalan penggunaan mesin-mesin yang dipakai dalam usaha menyiapkan hasil pertanian, baik untuk disimpan maupun langsung digunakan. Yang terakhir, bidang-bidang mesin pengolahan pangan yang menelaah persoalan-persoalan penggunaan alat serta syarat-syarat yang diperlukan bagi pengolahan pangan. Apabila dihubungkan dengan teknologi agroindustri, bisa dibagi lagi menjadi dua bagian. Untuk mesin-mesin budidaya pertanian itu adalah termasuk dari agroindustri hulu. Kemudian untuk mesin-mesin pengolahan hasil pertanian dan mesin-mesin pengolahan pangan itu masuk ke dalam agroindustri hilir. Industri pertanian saat ini umum menggunakan sistem cold chain untuk menjaga mutu produk. Sistem pendinginan ini biasanya digunakan untuk produk yang mudah busuk dan banyak mengandung air, seperti ikan, sayur, dan buah. Untuk mendapatkan umur simpan yang lebih lama, pembukuan digunakan untuk pembukuan produk. Tujuan utama dari pendinginan adalah untuk mencegah kerusakan produk hasil pertanian tanpa mengakibatkan pematangan abnormal atau perubahan yang tidak diinginkan, sehingga mempertahankan komoditas dalam kondisi yang dapat diterima konsumen selama mungkin. Mesin pendingin atau refrigerator dalam prosesnya memiliki beberapa tahap, yaitu evaporasi, kompresi, dan kondensasi. Yang tahap tersebut berulang-ulang menjadi suatu siklus. Di dalam dunia industri, terutama pada proses industri, suatu bahan yang ingin diolah menjadi produk pasti mengalami berbagai perlakuan. Di antara perlakuan tersebut terdapat proses yang menghasilkan perpindahan panas. Perpindahan panas ini bisa terjadi dari bahan ke mesin dan dari mesin ke lingkungan. Biasanya perpindahan panas ini memang diperlukan untuk menghasilkan suatu produk yang diinginkan, dan terkadang juga terjadi perpindahan panas yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, untuk menjalankan proses yang dilakukan tentunya yang memerlukan perpindahan panas memerlukan mesin pendingin serta mesin pemanas. Mesin perpindahan panas biasa disebut dengan mesin pemanas. Jika mesin pendingin untuk menurunkan suhu bahan, maka mesin pemanas melakukan hal yang sebaliknya, yaitu menaikkan suhu dari bahan. Contoh sederhana dari mesin pemanas adalah oven. Pada dasarnya, di dalam pemanasan bahan mengalami pergerakan molekul yang energinya berasal dari sumber panas. Panas ini dapat mengalir melalui 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Konveksi adalah perpindahan panas yang melalui fluida bahan yang dipanaskan mendapat pergerakan dari zat yang menjadi penghantar panas. Sedangkan konduksi adalah perpindahan panas yang melalui perantara selama perantaranya tidak berpindah dari sumber panas ke bahan. Sedangkan radiasi adalah perpindahan panas yang tanpa ada perantara. Zat panas yang dihasilkan sangat besar dari sumber hingga sampai pada bahan yang dipanaskan. Mesin pemanas saat ini banyak yang menggunakan tenaga listrik, meskipun masih ada beberapa yang menggunakan tenaga bahan bakar. Mesin dengan tenaga bahan bakar contohnya seperti oven
yang dihubungkan dengan kompor atau vacuum drying dan mesin las. Mesin tersebut menggunakan bahan bakar yang dibakar seperti minyak tanah dan gas. Untuk mesin pemanas yang menggunakan tenaga listrik, menggunakan sistem penyerap panas dari luar, menggunakan pemanasan yang menggunakan material panas yang langsung bersentuhan dengan bahan dan menggunakan gelombang mikro. Dalam prosesnya, energi panas yang datang dari sumber panas menjadikan bahan yang ingin dipanaskan mengalami perubahan energi sehingga menaikkan temperaturnya. Penggunaan alat pemanas memiliki keuntungan tersendiri, yaitu untuk alat penukar panas yang memiliki tenaga bakar cocok untuk pemanasan yang memang memerlukan panas yang tinggi dan cepat. Bahan yang ingin dipanaskan juga jika menggunakan pemanas ini bisa dalam jumlah besar. Tetapi kelemahan dari alat pemanas bakar ketika dipanaskan harus selalu diawasi, karena pemanasan yang terjadi bisa saja terjadi browning, sehingga mutu produk yang dihasilkan berkurang. Dengan menggunakan pemanas yang berenergi listrik dapat diatur dalam proses pemanasannya sehingga tidak terjadi pemanasan yang berlebihan dan mutu produk juga terjaga. Selain mesin pendingin dan mesin pemanas, ada juga yang dikenal dengan material handling equipment atau alat pemindah bahan. Alat pemindah bahan ini merupakan peralatan yang berhubung dengan gerakan, penyimpanan, kontrol, dan perlindungan bahan, barang, dan produk selama proses pengolahan, distribusi, konsumsi, dan pembuangan. Mesin pemindah bahan mendistribusikan muatan ke seluruh lokasi di dalam pabrik, memindahkan bahan di antara unit proses yang terlibat dalam produksi, membawa produk jadi ke tempat produk tersebut akan dimuat dan memindahkan limbah produksi dari production site ke loading area. Berbagai industri bergantung pada sistem konveyor untuk mendukung sistem produksinya. Sistem ini tidak hanya memudahkan proses perakitan, tetapi juga berperan penting dalam sistem integrasi serta otomatisasi produksi. Memilih penyedia sistem konveyor berkualitas adalah keharusan bagi pengusaha yang ingin bersiap menghadapi persaingan dalam dunia industri. Sistem konveyor menggunakan mekanisme penarik yang menghasilkan gerakan memutar terus-menerus sehingga beban di atasnya dengan mudah berpindah dari satu titik ke titik yang lain. Sistem ini tidak hanya digunakan di pabrik, tetapi juga untuk tangga berjalan serta meja kasir. Namun, konveyor di pabrik memiliki mekanisme yang lebih rumit. Sistem konveyor pabrik mampu mengangkut komponen atau produk ke berbagai arah, tetapi masih dalam satu kesatuan sebagai jalur produksi. Bentuknya bisa beragam, tergantung dari produk yang dirakit. Dalam sistemnya, konveyor pabrik bisa dijadikan satu dengan komponen yang lain seperti kait, robot perakit, mesin pemanas, dan sebagainya. Konveyor yang biasa dikenal itu adalah plate conveyor dan screw conveyor. Plate conveyor itu penggunaan bel bergerak atau batangan berputar untuk memindahkan bahan atau kemasan. Sementara screw conveyor mekanisme yang menggunakan prinsip rotasi piringan berulir untuk memindahkan bahan cair atau granular. Sejarah forklift pertama kali diawali pada tahun 1906. Pennsylvania Railroad memperkenalkan sebuah platform untuk baterai sebuah truk sebagai alat untuk memindahkan barang. Platform tersebut bernama forklift alias lift truck sebagai kendaraan alat berat yang banyak digunakan dan diciptakan untuk
transportasi dan mengangkut material. Forklift merupakan kendaraan yang mempunyai 2 garpu logam di bagian depan untuk memindahkan barang, mengangkat dan mentransfer ke tempat lainnya. Berdasarkan jenis transmisinya, jenis forklift dibagi menjadi 2, yaitu manual transmission dan automatic transmission. Pada umumnya, jenis forklift otomatik lebih mudah dioperasikan daripada yang manual. Yang membedakan adalah tuas handle-nya. Tuas handle untuk automatic forklift ada 4 bagian, yaitu tuas pertama, handle di setir sebelah kiri untuk maju dan mundur, tuas kedua untuk cungkil, tuas ketiga untuk geser kanan kiri. Penggunaan forklift otomatis biasanya bagi perusahaan yang bebas polusi seperti produk-produk makanan. Cara pengoperasiannya juga sangat mudah. Hal ini dilihat dari pedal bawah sebagai rem dan kopling. Sementara forklift jenis manual transmission ini memiliki pedal yang sama seperti mobil pada umumnya. Di antaranya ada pedal gas, kopling, dan rem. Pengoperasiannya lebih sulit jika dibandingkan dengan yang otomatis. Pada forklift manual tidak terdapat tuas handle maju dan mundur. Forklift jenis ini terdapat gigi dan tuas handle naik turun serta cungkil. Kendaraan ini menggunakan bahan bakar solar dengan kapasitas daya angkut hingga 8 ton sehingga digunakan di outdoor karena menghasilkan polusi yang banyak. Pengeringan hasil panen pertanian merupakan masalah utama yang sering dihadapi oleh petani tradisional. Kadar air awal yang cukup tinggi dan cuaca yang tidak mendukung sering menjadi kendala yang sangat sulit dihadapi. Dalam kehidupan sehari-hari, proses pengeringan sering kita jumpai, terutama dalam pengeringan produk pangan hasil pertanian. Contohnya adalah petani yang mengeringkan gabah saat panen padi yang dilakukan oleh petani konvensional di pedesaan. Proses pengeringan yang banyak dilakukan secara konvensional adalah menjemur produk yang akan dikeringkan di bawah sinar matahari. Cara ini memerlukan waktu yang lama dan apabila digunakan untuk mengeringkan bahan pangan, tingkat kehigienisannya kurang terjamin karena kemungkinan terkontaminasi oleh polutan. Agar hasil pertanian tetap bertahan dalam jangka waktu yang lama, maka perlu dilakukan pengeringan dengan menggunakan teknologi sehingga tidak tergantung lagi pada cuaca. Pada industri yang mengolah hasil pertanian, proses pengeringan menjadi suatu proses yang penting. Pengeringan merupakan upaya untuk mengurangi kandungan kadar air pada bahan hingga tercapainya kadar air yang seimbang dengan lingkungan sekitar. Tujuan proses pengeringan adalah mengurangi kadar air sehingga memperlambat laju kerusakan bahan oleh mikroorganisme. Banyak faktor yang harus dilakukan dalam melakukan pengeringan, antara lain suhu, tekanan, dan mekanisme perpindahan bahan. Alat pengering dapat dikelompokkan menjadi 2 berdasarkan jenis bahan yang dikeringkan, yaitu pengering bahan padat dan pasta, seperti pengering rak, pengering konveyor, pengering rotari, pengering beku, pengering bahan cair seperti spray dry dan drum dryer. Demikian pembahasan mengenai mesin dan peralatan teknologi agroindustri kali ini. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Tetap semangat dan jangan lupa selalu menerapkan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.